Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai kepemimpinan dan memotivasi pegawai. Sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sandra Dwi Maharani dengan NPM 100. Nama saya Zidan Alfa Lafar dengan NPM 107. Nama saya Frida Mayanti, NPM 115. Saya Dita Dwi Wardana dengan NPM 116. Saya Tifalia Izzati Yomi Sabila dengan NPM 125. Saya Putri Maulidia, NPM 141. Saya Safira Rizky Rahmawati dengan NPM 145. Pan. Saya Talita Nabila, NPM 162. Next. Selanjutnya yaitu mengenai kepemimpinan. Yang pertama ada hakikat kepemimpinan. Dari semua pemikiran dan tulisan mengenai kepemimpinan, ada 3 aspek yang menonjol. Yang pertama ada manusia, kedua pengaruh, dan yang terakhir adalah tujuan. Kepemimpinan dijalankan oleh manusia, melibatkan penggunaan pengaruh dan digunakan untuk mencapai tujuan. Pengaruh berarti bahwa hubungan antara manusia tidak terjadi secara pasif. Oleh karena itu, kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain guna mencapai tujuan organisasi. Next. Selanjutnya yaitu mengenai kepemimpinan masa kini. Konsep kepemimpinan berubah seiring berubahnya organisasi. Artinya, konteks lingkungan tempat kepemimpinan dijalankan mempengaruhi pendekatan apa yang paling efektif di samping pemimpin seperti apa yang paling dikagumi masyarakat. Pengaruh penting terhadap gaya kepemimpinan selama beberapa tahun terakhir adalah yang penuh pergolakan dan ketidakpastian. Hal menarik tentang kepemimpinan masa kini adalah pendekatan posteroik yang mengutamakan tindakan-tindakan subtil, tidak kasat mata, dan sering tanpa pamrih dilakukan setiap hari oleh para pemimpin, bukan prestasi hebat para pahlawan bisnis kenamaan. Next. Selanjutnya, hierarki tingkat 5. Hierarki tingkat 5 terdiri dari yang pertama, individu berkemampuan tinggi, yang kedua, anggota tim aktif, yang ketiga, manajer andal, keempat, pemimpin efektif, dan yang kelima, eksekutif tingkat 5. Ciri penting pemimpin tingkat 5 adalah hampir hilangnya ego, dibarengi dengan tekad kuat untuk melakukan yang terbaik bagi organisasi. Berseberangan dengan konsep pemimpin besar sebagai pribadi hebat dengan ego dan ambisi besar. Pemimpin tingkat 5 sering kelihatan pendiam dan apa adanya. Meski bertanggung jawab terhadap semua kesalahan, hasil buruk maupun kegagalan, pemimpin tingkat 5 menganggap keberhasilan yang diraih adalah berkat orang lain. Selanjutnya. Kepemimpinan interaktif. Kepemimpinan interaktif berarti bahwa pemimpin lebih menyukai proses konsensual dan kolaboratif, serta pengaruh muncul lewat hubungan, bukan kekuasaan posisi dan kewenangan formal. Minat terhadap kepemimpinan interaktif tumbuh sebagiannya karena pengamatan terhadap perbedaan cara memimpin perempuan dan laki-laki. Ciri-ciri kepemimpinan interaktif melejit sebagai kualitas berharga dari pemimpin laki-laki dan perempuan di tempat kerja masa kini. Nilai-nilai kepemimpinan interaktif meliputi bersikap rendah hati, merangkul semua orang, membina hubungan, dan peduli. Selanjutnya. Dari manajemen kepemimpinan. Dari manajemen ke kepemimpinan. Manajemen yang baik sangat penting bagi organisasi.
Namun para manajer yang baik juga harus menjadi pemimpin yang baik. Manajemen dan kepemimpinan mencerminkan dua rangkaian kualitas dan keterampilan yang sering bertumpang tindih dalam pribadi seseorang. Perbedaan utama antara manajemen dan kepemimpinan adalah manajemen mengutamakan stabilitas, ketertiban, dan pemecahan masalah di struktur dan sistem organisasi yang ada. Kepemimpinan tidak dapat menggantikan manajemen, melainkan harus melengkapinya. Kekuatan kepemimpinan muncul karena dibangun di atas fondasi organisasi yang dikelola dengan baik. Lalu karakter kepemimpinan. Karakter adalah ciri pribadi pemimpin yang menonjol, seperti kecerdasan, kejujuran, kepercayaan diri, dan bahkan penampilan. Banyak penelitian awal mengamati para pemimpin yang pernah mencapai kejayaannya, dan karena itu disebut dengan pendekatan orang hebat. Konsepnya relatif sederhana, yaitu temukan apa yang membuat para pemimpin itu hebat, dan pilih calon pemimpin masa depan yang menunjukkan karakter yang sama atau dapat dididik untuk memilikinya. Selanjutnya. Penelitian Ohio State. Penelitian ini mengidentifikasikan dua perilaku utama, yaitu pertimbangan dan struktur permulaan. Yang pertama ada pertimbangan atau consideration, masuk ke kategori perilaku berorientasi manusia, dan berarti sejauh mana pemimpin memikirkan bawahan, menghargai pikiran dan perasaan mereka, dan membangun rasa saling percaya. Para pemimpin yang penuh pertimbangan bersifat ramah, memberikan komunikasi terbuka, membangun kerjasama, dan berorientasi pada kesejahteraan bawahannya. Yang kedua ada struktur permulaan atau initiating structure, adalah kadar perilaku tugas, yaitu sejauh mana pemimpin berorientasi tugas dan mengarahkan pekerjaan bawahannya untuk mencapai tujuan. Para pemimpin dengan gaya ini biasanya memberikan jadwal pekerjaan, memberikan instruksi, menggunakan waktu untuk perencanaan, dan menekankan tenggat waktunya. Lalu ada penelitian Michigan, yaitu penelitian ini membandingkan perilaku supervisor yang efektif dan tidak efektif. Peneliti Michigan memberikan istilah kepada pemimpin yang menetapkan tujuan berkinerja tinggi dan menampilkan perilaku suportif terhadap bawahan sebagai pemimpin berorientasi pegawai. Pemimpin yang paling tidak efektif disebut dengan pemimpin berorientasi tugas, yaitu mereka yang cenderung lebih memperhatikan pemenuhan jadwal, penghematan biaya, dan efisiensi produksi daripada pencapaian tujuan dan kebutuhan manusiawi. Selanjutnya ada pendekatan konvergensi. Yang pertama ada teori situational Hersey dan Blanchard. Pendekatan Hersey dan Blanchard banyak berfokus pada karakteristik pengikut dalam menentukan perilaku kepemimpinan yang sesuai. Inti pemikiran teori ini adalah tingkat kesiapan bawahan yang berbeda-beda. Untuk menerapkan model ini, pemimpin mengecek tingkat kesiapan pengikut dan mengadopsi gaya yang sesuai, baik gaya menyuruh, menjual, berpartisipasi, maupun mendelegasi. Menggunakan gaya yang tidak tepat dapat menurunkan modal dan kinerja. Lalu ada teori kontingensi Fiedler. Teori ini mendalami unsur-unsur situasi organisasi lain untuk menilai gaya kepemimpinan yang paling efektif. Titik tolak teori Fiedler adalah sejauh mana gaya pemimpin berorientasi tugas atau hubungan manusia. Fiedler menganggap gaya kepemimpinan seseorang itu relatif tetap dan susah diubah, dengan mendiagnosa gaya kepemimpinan dan situasi di organisasi, dan mengupayakan kecocokan. Kecocokan dapat dinilai dari menguntungkan atau tidak bagi pemimpin. Menguntungkannya suatu situasi kepemimpinan dapat diketahui melalui 3 hal, yaitu yang pertama ada kualitas hubungan antara pemimpin dan pengikut, yang kedua ada kadar struktur tugas, dan yang ketiga kadar kewenangan formal pemimpin terhadap pengikut. Next. Pendekatan perilaku. Dua perilaku kepemimpinan utama yang dianggap penting bagi kepemimpinan, yaitu yang pertama perilaku berorientasi tugas, dan yang kedua ada perilaku berorientasi manusia. Karakter kepemimpinan.
Yang pertama ada karakter fisik, yaitu energi dan stamina fisik. Yang kedua ada kepribadian, yaitu kepercayaan diri, kejujuran, dan integritas, antusiasme, hasrat memimpin, dan kemandirian. Yang ketiga, karakter terkait pekerjaan, yaitu ada dorongan berprestasi, hasrat untuk unggul, kewaspadaan dalam mencapai tujuan, kegigihan menghadapi tantangan, dan keuletan. Yang keempat, ada kecerdasan dan kemampuan, yaitu kecerdasan, kemampuan kognitif, pengetahuan, penilaian, ketegasan. Dan yang kelima ada karakter sosial, yaitu ada kesosialan, keterampilan interpersonal, kerjasama, kemampuan mendapat kerjasama, kebijakan, dan diplomasi. Yang keenam ada latar belakang sosial, yaitu pendidikan dan mobilitas. Next. Selanjutnya adalah mencocokkan gaya kepemimpinan dengan situasi. Pada umumnya, para pemimpin memiliki orientasi tersendiri karena tujuan dan cara pemimpinnya juga berbeda. Oleh karenanya, pemimpin perlu mengetahui dua hal untuk menerapkan teori Fiedler. Yang pertama, dia harus mengetahui apakah ia memiliki gaya berorientasi hubungan atau tugas. Yang kedua, ia harus mendiagnosa situasi dan menentukan apakah hubungan pemimpin-pengikut, struktur tugas, dan kekuatan posisi menguntungkan atau tidak. Yang kedua adalah pengganti kepemimpinan. Pengganti atau substitut kepemimpinan menyebabkan gaya kepemimpinan tidak diperlukan lagi. Pembatal atau neutralizer meniadakan gaya kepemimpinan dan mencegah kepemimpinan menunjukkan perilaku tertentu. Ketika pengikut sangat profesional, gaya kepemimpinan tidak begitu penting. Kaitannya dengan karakteristik tugas, tugas yang sangat terstruktur menggantikan gaya berorientasi tugas, dan tugas yang memuaskan menggantikan gaya berorientasi hubungan. Kaitannya dengan organisasi itu sendiri, kepaduan kelompok menggantikan kedua gaya kepemimpinan. Next. Selanjutnya adalah kepemimpinan karismatik dan transformasional. Kepemimpinan karismatik dan visioner. Pemimpin karismatik mampu menginspirasi dan memotivasi orang untuk melakukan sesuatu melebihi kemampuannya, meski dihadapkan dengan halangan dan pengorbanan pribadinya. Dampak pemimpin karismatik biasanya muncul setelah 1. Menyatakan visi mulia yang disarankan oleh semua pegawai. Yang kedua, menampilkan kemampuan memahami dan berempati terhadap pengikut. Dan yang terakhir adalah memberdayakan dan mempercayai bawahan untuk mencapai hasil. Pemimpin visioner berbicara dengan hati pada pegawai dengan membiarkan mereka menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Next. Selanjutnya adalah kepemimpinan transformasional versus kepemimpinan transaksional. Pemimpin transformasional adalah pemimpin yang dapat memunculkan inovasi dan perubahan dengan mengakui kebutuhan dan kepentingan pengikut mereka, membantu mereka memandang masalah lama dengan cara baru, serta mendorong mereka untuk mempertanyakan status quo. Selain itu, pemimpin ini juga menginspirasi pengikutnya untuk percaya akan potensi yang dimiliki untuk organisasi yang lebih baik. Sedangkan pemimpin transaksional, pemimpin yang memperjelas peran dan persyaratan tugas bawahan, memelopori struktur, memberikan imbalan yang sesuai, serta mencoba memahami dan memenuhi kebutuhan sosial bawahan. Pemimpin ini unggul dalam fungsi-fungsi manajemen karena bekerja keras, bersikap toleran, serta bersikap adil. Next. Selanjutnya yaitu kepengikutan. Ada 5 gaya pengikut, yaitu yang pertama, pengikut terasing adalah pemikir kritis dan mandiri namun pasif. Yang kedua ada konformis, yaitu pengikut yang berpartisipasi aktif dalam hubungan dengan atasan namun tidak menggunakan keahlian berpikir kritis. Yang ketiga ada orang bertahan pragmatis, yaitu memiliki semua sifat, tergantung gaya mana yang paling cocok di setiap situasi. Yang kelima ada pengikut pasif,
yang artinya tidak menunjukkan berpikir kritis dan mandiri maupun partisipasi aktif. Yang kelima yaitu pengikut efektif adalah pemikir kritis dan mandiri sekaligus aktif di organisasi. Next. Selanjutnya adalah kekuasaan. Kekuasaan dibagi menjadi 3. Oh, mohon maaf. Dibagi menjadi 3. Kekuasaan posisi. Yang pertama adalah kekuasaan posisi, yaitu bentuk kekuasaan manajer terdiri dari kekuasaan sah, kekuasaan imbalan, dan kekuasaan hukuman. Kekuasaan sah ini adalah kekuasaan muncul dari posisi manajemen sosial formal di organisasi dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Ya, selanjutnya adalah kekuasaan imbalan. Kekuasaan ini berasal dari kewenangan untuk memberikan imbalan kepada orang lain. Yang ketiga ada kekuasaan hukuman, yaitu kewenangan untuk menghukum atau merekomendasikan hukuman. Yang kedua ada kekuasaan pribadi. Kekuasaan pribadi dibagi lagi menjadi 2, yaitu kekuasaan ahli dan kekuasaan rujukan. Kekuasaan ahli adalah kekuasaan yang berasal dari sepengetahuan atau keahlian khusus seseorang tentang tugas yang sedang dikerjakan. Yang kedua ada kekuasaan rujukan, adalah kekuasaan yang berasal dari karakteristik pribadi seseorang yang membuat orang lain memihak, menghormati, dan mengagumi hingga menirunya. Yang ketiga ada sumber kekuasaan lain. Sumber kekuasaan lain dibagi menjadi 3, yaitu upaya pribadi yang artinya orang yang menunjukkan inisiatif bekerja melebihi yang diharapkan dari mereka, mengerjakan proyek yang tidak disukai namun penting, serta menunjukkan minat belajar tentang organisasi dan bisnis sering memperoleh kekuasaan. Yang kedua ada jejaring hubungan. Pemimpin atau pegawai yang banyak berhubungan dapat mengetahui apa yang sedang terjadi di organisasi dan industri. Yang ketiga ada informasi. Informasi merupakan sumber daya bisnis utama karena dapat mengendalikan bagaimana dan untuk siapa informasi didistribusikan. Next. Selanjutnya ada pengaruh. Taktik pengaruh interpersonal yaitu bertujuan untuk memengaruhi bawahan agar dapat merubah perilaku dan sikap menjadi lebih baik lagi. Ada 7 prinsip dalam memberikan pengaruh. Yang pertama adalah gunakan persuasi yang rasional, yaitu dengan menggunakan fakta, data, dan argumen logis untuk membujuk orang lain agar menyetujui kesesuaian ide, permintaan, atau keputusan yang ditawarkan. Yang kedua ada buat orang lain menyukai Anda. Orang cenderung mengiyakan seseorang saat mereka menyukai orang itu. Yang ketiga ada andalkan aturan timbal balik. Pemimpin memengaruhi orang lain dengan cara keuntungan dan bantuan. Yang keempat ada bangun aliansi, yaitu pemimpin efektif dengan membangun jejaringan sekutu, yaitu orang-orang yang dapat membantunya mencapai tujuan. Yang kelima, minta apa yang Anda inginkan, yaitu dengan cara mengajukan permintaan langsung dan pribadi. Yang keenam, ada manfaatkan kewenangan yang lebih tinggi. Pemimpin menggunakan kewenangan formal untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang terakhir adalah berikan imbalan atas perilaku yang Anda inginkan. Pemimpin menggunakan imbalan dan hukuman organisasi untuk memengaruhi perilaku orang lain. Next. Lalu selanjutnya ada kepemimpinan sebagai pelayanan. Dibagi menjadi 2, yaitu kepemimpinan abdi dan kepemimpinan moral. Kepemimpinan abdi merupakan pemimpin yang mampu melampaui kepentingan mereka sendiri untuk melayani orang lain. Lalu sedangkan kepemimpinan moral terkait dengan membedakan yang benar dari yang salah dan memilih melakukan hal yang benar. Selanjutnya, adalah memotivasi pegawai. Next. Perspektif isi pada motivasi. Teori isi atau konten teoris menjelaskan bahwa kebutuhanlah yang memotivasi seseorang. Kebutuhan-kebutuhan ini menjadi dorongan yang memotivasi perilaku tertentu dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh sebab itu, manajer harus bisa memahami kebutuhan pegawainya dan membuat mekanisasi penghargaan yang berhubungan dengan kebutuhan tersebut sehingga mendorong pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk selanjutnya
dilanjutkan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya, hierarki kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan atau hierarchy of need theory menjelaskan bahwa beberapa tingkatan kebutuhan yang tersusun dalam suatu susunan hierarki dapat memotivasi seseorang. Ada 5 jenis kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Semua kebutuhan dasar fisik manusia termasuk makanan, air, dan oksigen. Yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman ini meliputi seluruh kebutuhan terhadap lingkungan yang aman dan terlindungi dari segi fisik maupun emosi serta bebas dari ancaman. Yang ketiga ada kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini menggambarkan hasrat untuk diterima oleh lingkungan dan menjadi bagian dari sebuah kelompok. Yang keempat, kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan ini berhubungan dengan keinginan untuk memiliki citra positif serta menerima pengakuan, apresiasi, dan perhatian dari orang lain. Yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan untuk mengembangkan dan meningkatkan seluruh potensi diri serta menjadi orang yang lebih baik. Menurut teori ini, kebutuhan tingkat rendah merupakan kebutuhan yang harus dipuaskan terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih atas bisa dirasakan. Next. Selanjutnya, teori ERG. Teori ini mengemukakan 3 jenis kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan eksistensi, yaitu kebutuhan akan kebahagiaan lahir. Yang kedua, kebutuhan keterikatan, yaitu kebutuhan akan hubungan yang baik dengan orang lain. Dan yang ketiga, kebutuhan pertumbuhan, yaitu kebutuhan yang memprioritaskan pengembangan potensi manusia dan keinginan untuk pertumbuhan pribadi serta peningkatan kompetensi. Teori ini memiliki kemiripan dengan hierarki kebutuhan, akan tetapi Alderfer mengurangi jumlah kategori kebutuhan menjadi 3 saja dan mengemukakan bahwa pergerakan naik dari hierarki lebih rumit dengan menggambarkan prinsip kegagalan kemunduran atau frustration regression principle yang menyatakan bahwa kegagalan pada pemenuhan kebutuhan yang tinggi dapat menimbulkan kemunduran kebutuhan tingkat rendah. Next. Selanjutnya, pendekatan 2 faktor pada motivasi. Herzberg mengemukakan bahwa ada 2 faktor yang memengaruhi motivasi kerja. Yang pertama, faktor kesehatan pribadi atau higien faktor. Ketika faktor kesehatan pribadinya lemah, maka bekerja menjadi kurang memuaskan. Yang kedua, motivator. Motivator fokus pada kebutuhan tingkat tinggi dan meliputi pencapaian tanggung jawab, pengakuan, dan kesempatan untuk tumbuh. Herzberg yakin bahwa ketika ada motivator, pegawai akan sangat termotivasi dan terpuaskan. Jika tidak ada motivator, para pegawai berada dalam posisi netral terhadap pekerjaan mereka. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kebutuhan yang diperoleh. Pertama, kebutuhan akan prestasi. Keinginan sesuatu yang sulit, menguasai tugas yang rumit, dan mengungguli orang lain. Dan yang kreasi sendiri yang untuk membentuk hubungan personal yang baik dan menghindari konflik. Dan yang ketiga ada kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan kekuasaan digunakan untuk mempengaruhi orang lain dan memiliki otoritas atas orang lain. Next. Next. Perspektif proses dalam motivasi. Yang pertama ada perumusan target. Perumusan target atau biasa disebut goal setting teori yang dipaparkan oleh Edwin Locke dan Gary Latham mengemukakan bahwa manajer dapat menaikkan motivasi dan mempertinggi prestasi dengan cara merumuskan target yang spesifik dan menantang. Kemudian, membantu orang untuk menjejak kemajuan mereka terhadap pencapaian target dengan memberikan umpan balik yang tepat pada waktunya. Yang kedua, ada perumusan kesetaraan.
Teori kesetaraan atau equity theory berfokus pada persepsi individu akan seberapa adil mereka diperlakukan dibandingkan orang yang lain. Yang ketiga ada perumusan pengharapan. Perumusan pengharapan atau ekspektansi teori mengemukakan bahwa motivasi bergantung pada pengharapan individu mengenai kemampuan mereka dalam melakukan tugas-tugas dan menerima penghargaan yang diinginkan. Next. Perspektif penguatan pada motivasi. Teori penguatan atau reinforcement teori hanya melihat pada hubungan antara sikap dan konsekuensinya. Teori ini berfokus untuk mengubah atau memodifikasi sikap kerja pegawai melalui penggunaan yang tepat akan penghargaan dan hukuman. Ada 4 alat penguatan, yaitu yang pertama penguatan positif atau positive reinforcement. Dan yang kedua ada pembelajaran penghindaran atau avoidance learning. Yang ketiga ada hukuman atau punishment. Dan yang keempat ada peniadaan atau extinction. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada rancangan kerja untuk motivasi. Yang pertama ada penyederhanaan pekerjaan, yaitu dengan mengejar efisiensi tugas dengan mengurangi jumlah tugas yang harus dilakukan seorang pegawai. Tugas-tugas yang dirancang agar menjadi tugas yang sederhana, diulang-ulang dan terstandarisasi. Lalu yang kedua, perputaran pekerjaan. Memindahkan pegawai dari pekerjaan satu ke yang lain yang karenanya meningkatkan jumlah tugas-tugas berbeda yang dikerjakan seorang pegawai tanpa meningkatkan kompleksitas pekerjaan orang lain. Lalu yang ketiga, pemekaran pekerjaan, yaitu menggabungkan beberapa tugas menjadi satu tugas yang baru dan lebih besar. Hal ini merupakan jawaban dari ketidakpuasan pegawai dengan pekerjaan yang terlalu sederhana. Lalu yang keempat, menggabungkan motivator tingkat tinggi. Yang keempat, pengayaan pekerjaan, yaitu menggabungkan motivator tingkat tinggi ke dalam pekerjaannya, di antaranya tanggung jawab, pengakuan, dan kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan melakukan pencapaian. Next. Lalu ada model karakteristik pekerjaan. Di bagian dimensi pekerjaan inti, hal berikut menentukan potensi yang ada dalam sebuah pekerjaan untuk memberikan motivasi kerja. Yaitu yang pertama ada variasi keterampilan, yang kedua ciri-ciri tugas, yang ketiga manfaat tugas, yang keempat otonomi, dan yang kelima umpan balik. Lalu ada keadaan psikologis kritis. Dimensi pekerjaan ini akan lebih terasa memberikan makan ketika individu-individu memiliki keadaan psikologis dalam merespon rancangan pekerjaan. Yang ketiga, hasil pribadi dan hasil kerja. Maka yang dialami tanggung jawab dan pengetahuan hasil yang sebenarnya akan membuahkan hasil pribadi dan hasil kerja. Lalu yang keempat, kekuatan kebutuhan pertumbuhan pegawai. Orang-orang memiliki kebutuhan yang berbeda untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya ada ide-ide inovatif untuk memotivasi. Yang pertama ada memberdayakan orang-orang untuk memenuhi kebutuhan tingkat tinggi. Memberdayakan pegawai dapat dilakukan dengan memberikan 4 unsur pada pegawai yang dapat membuat mereka lebih bebas untuk melakukan pencapaian dalam pekerjaan mereka. Yaitu yang pertama, pegawai menerima informasi mengenai kinerja perusahaan. Lalu yang kedua, pegawai memiliki pengetahuan dan keterampilan agar dapat berkontribusi pada perusahaan. Lalu yang ketiga, pegawai memiliki kuasa untuk membuat keputusan substantif. Lalu yang keempat, pegawai diberikan, mohon maaf ini ada kesalahan mengedit, yaitu yang keempat, pegawai diberikan penghargaan berdasarkan kinerja perusahaan. Lalu ada memberikan makna pada pekerjaan melalui keterlibatan.
berkontribusi secara antusias untuk memenuhi tujuan dan merasakan kesan kebahagiaan dan komitmen pada organisasi. Pegawai yang terlibat secara penuh akan sangat peduli pada organisasi dan secara aktif mencari cara untuk menjalankan misi organisasinya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik disengaja ataupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.